Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat datang ke channel Mantap TV. Video kali ini kita akan reaction salah satu bandar di kawasan Borneo, yaitu bahagian Kalimantan. Dan untuk tidak membuang masa, kita intro dulu. Terima kasih masih lagi setia bersama saya. Jadi kita sudah maklum tahun-tahun lepas di mana Kerajaan Republik Indonesia telah mengisytiharkan mereka akan berpindah kota di kawasan Borneo, yaitu terutamanya Kalimantan. Jadi kemungkinan perpindahan ini adalah disebabkan alasan-alasan kota Jakarta tidak menampung lagi kepadatan penduduk di kawasan sana. Jadi video yang kita akan reaction adalah ini daripada channel Raja Drone ID. Bagi yang sesiapa yang belum subscribe, bolehlah sama-sama subscribe. Jadi untuk tidak membuang masa, kita akan reaction video yang diambil daripada drone oleh Raja Drone ID, yaitu bertajuk 5 kota utama di Pulau Kalimantan: Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, Samarinda, dan Tanjung Selor. Oke, kita sama-sama melihat suasana bandar di kawasan. Halo teman-teman, apa kabar dan selamat datang kembali di channel Raja Drone ID. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai 5 kota utama yang ada di Pulau Kalimantan, Indonesia. Adapun 5 kota utama yang dimaksud adalah kota yang dijadikan sebagai pusat pemerintahan dari provinsi tersebut. Dan 5 kota itu adalah Kota Pontianak di Provinsi Kalimantan Barat, Kota Palangkaraya di Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Banjarmasin di Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Samarinda di Provinsi Kalimantan Timur, dan Kota Tanjung Selor di Provinsi Kalimantan Utara. Tanjung Selor. Jadi di Kalimantan. Dan sekarang kita akan bahas satu persatu, dimulai dari Kota Pontianak di Kalimantan Barat. 5 kota terbesar di sanalah. Jadi Kota Pontianak. Kota Pontianak adalah ibu kota dari Provinsi Kalimantan Barat dan menjadi kota dengan jumlah penduduk terbesar di provinsi ini. Kota ini dikenal sebagai kota Khatulistiwa karena dilalui garis Khatulistiwa. Selain itu, Kota Pontianak dilalui oleh Sungai Kapuas dan Sungai Landak, dan kedua dibandingkan dalam lambang Kota Kalau Pontianak. boleh tolong beritahu di channel saya nih. Kota ini memiliki luas wilayah sebesar 107,82 km persegi. Kota Pontianak. Jumlah total penduduk Kota Pontianak pada tahun 2017 sebanyak 554.764 jiwa, dengan kepadatan 5.145 per kilometer persegi. Malaysia, yaitu Sabah ataupun. Adapun hari jadi Kota Pontianak ditetapkan pada tanggal 23 Oktober 1771 atau berusia 248 tahun pada tanggal 23 Oktober tahun 2019 nanti. Ada yang sejarah yang tertentu lah. Beberapa suku bangsa yang mendiami Kota Pontianak ini diantaranya Tionghoa, Melayu, Bugis, Jawa, Madura, dan lain-lain. Kota Pontianak terdiri dari 6 kecamatan dan terbagi menjadi 29 kelurahan atau desa. Kawasan Kota Pontianak ini. Bandar udara yang melayani Kota Pontianak adalah Bandar Udara Internasional Supadio, dan pelabuhan yang ada di Kota Pontianak adalah Pelabuhan Pontianak. Kota Pontianak terletak pada lintasan garis Khatulistiwa dengan ketinggian berkisar 0,1 sampai 1,5 meter di atas permukaan laut. Kota ini dipisahkan oleh Sungai Kapuas Besar, Sungai Kapuas Kecil, dan Sungai Landak. Dengan demikian kota ini terbagi menjadi 3 belahan. Kalau kita tengok sebagian besar perekonomian di Kota Pontianak bertumpu pada industri, pertanian, dan perdagangan.
Kalau kita tengok kota Pontianak ni masih lagi banyak kawasan rumah yang berdekatan bandar. Dan kalau di kawasan Borneo, khasnya kawasan Borneo, kebanyakan rumah-rumah kampung ni telah dipindahkan, dan dipindahkan bukannya hilang tempat tinggal, tapi di kawasan Borneo ada yang kawasan tertentu dipindahkan untuk membuat penempatan baru, disiapkan oleh keinginan kemajuan tuh. Jadi kita terpaksa berkorban untuk memindahkan penduduk yang asal di kawasan tempat tersebut. Kota Palangkaraya. Kota Kota Palangkaraya adalah ibu kota dari Provinsi Kalimantan Tengah sekaligus kota dengan jumlah penduduk terbesar di provinsi ini. Apa nih? Ini dataran. Kota ini memiliki luas wilayah 2.400 km persegi dan berpenduduk sebanyak 376.647 jiwa dengan kepadatan penduduk rata-rata 92.067 jiwa tiap kilometer persegi berdasarkan sensus tahun 2015. Suasana di semboyan dari Kota Palangkaraya adalah Isen Mulang yang berarti pantang mundur. Hari jadi Kota Palangkaraya ditetapkan pada tanggal 17 Juli tahun 1957 atau berusia 62 tahun pada tanggal 17 Juli tahun 2019 nanti. Beberapa suku bangsa yang mendiami Kota Palangkaraya ini diantaranya suku Dayak, Banjar, Jawa, Madura, Sunda, Bali, Batak, dan lain-lain. Saat ini Kota Palangkaraya terdiri dari 5 kecamatan jalan raya yaitu pun tidak jauh juga dengan Borneo. Cekan Raya, Bukit tidak jauh Batu, dengan Borneo, Sebano, dan sebelah Rakumpit. inilah Malaysia, yaitu Sabah dan Sarawak. Bandar udara yang melayani Kota Palangkaraya yaitu Bandar Udara Cilikriwut. Bandar Cilikriwut. Tiang pertama pembangunan Kota Palangkaraya dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia pertama yaitu Soekarno pada tanggal 17 Juli tahun 1957 dengan ditandai peresmian monumen atau tugu ibu kota provinsi Kalimantan Tengah. Palangkaraya ini masih lagi banyak tumbuh-tumbuhan, jadi kelestarian alam tuh masih lagi terjaga. Dan kepadatan penduduk pun tidaklah terlampau ramai. Kalau kita tengok kan kawasan-kawasan dia punya bandar nih lebih kurang dengan Tawau, kawasan Tawau, Ladatu, apa lagi, kawasan-kawasan Putatan lah terutamanya, dahulu punya bandar Putatan tuh. Beginilah suasana dia punya keadaan, belum ada lagi yang bangunan-bangunan yang tinggi, dan penyusunan penduduk di kawasan Putatan pada masa itu belum lagi disusun dengan struktur yang ada pembangunan di kawasan Putatan. Lebih kurang macam inilah, macam apa nih, Palangkaraya tadi. Kota Banjarmasin. Kota Banjarmasin adalah ibu kota dari Provinsi Kalimantan Selatan sekaligus menjadi kota dengan jumlah penduduk terbesar di provinsi ini. Kota Banjarmasin dijuluki sebagai kota 1000 sungai. Oh, mungkin di sini banyak luas wilayah Kota Banjarmasin adalah 98,46 km persegi. Jumlah penduduk Kota Banjarmasin pada tahun 2017 sebanyak 692.793 jiwa dengan kepadatan 7.036,28 per kilometer persegi. Adapun semboyan dari Kota Banjarmasin adalah Kayuh Baimbai yang berarti mendayung bersama-sama. Wilayah metropolitan Banjarmasin yaitu Banjarbakula memiliki penduduk sekitar 1,9 juta jiwa. Hari jadi Kota Banjarmasin ditetapkan pada tanggal 24 September 1526 atau berusia 493 tahun pada tanggal 24 September tahun 2019 nanti.
Beberapa suku bangsa yang mendiami kota Banjarmasin diantaranya Banjar, Jawa, Madura, Tionghoa, Dayak, Bugis, Sunda, Batak, dan lain-lain. Oke. Saat ini kota Banjarmasin terdiri dari 5 Masih lagi ada kecamatan nih dan terbagi kota-kota menjadi 52 bangunan-bangunan kelurahan yang atau lama. desa. Tapi Flora resmi dari jika kota suatu hari Banjarmasin nanti, adalah kasturi dan fauna resminya adalah kawasan bekantan. Kalimantan ini berjaya dibangunkan sebagai Bandar udara yang perpindahan melayani jadi kota Banjarmasin kota adalah terbesar Bandar di Udara Internasional Indonesia. Syamsuddinur yang terletak Mana-mana di kota bangunan yang Banjarbaru ada atau sejarah, berjarak kalau sekitar boleh 25 jangan km roboh lah. dari kota Sebab dia Banjarmasin. akan membagi satu makna kepada suatu bandar itu. Asal bandar itu dari mana? Setiap bandar mesti ada masjid. Jadi itu menunjukkan simbolik ataupun sebagai tanda aras dalam sesuatu bandar terutamanya di Kalimantan nih. Majority adalah keturunan, bukan keturunan, penghanut, adalah penghanut beragama Islam. Di sana juga ada jalan dua hala. Nampak dia punya bandar tidak sibuk. Kota Samarinda. Oke, Samarinda. Kota Samarinda adalah ibu kota dari Provinsi Kalimantan Timur dan juga merupakan kota dengan jumlah penduduk terbesar di seluruh pulau Kalimantan. Oh. Samarinda adalah Jumlah penduduk kota Samarinda pada tahun kota yang 2015 terbesar di sebanyak kawasan Kalimantan. 812.597 jiwa. Luas total kota Samarinda adalah Cantik dia punya ini, suasana 718 km di persegi. tepian sungai. Kota Samarinda dibelah oleh Sungai Mahakam dan menjadi gerbang menuju pedalaman Kalimantan Timur melalui jalur sungai, darat maupun laut. Jadi di Samarinda Semboyan ini dari kota Samarinda adalah tepian yang sungai mempunyai adalah akronim salah satu teduh, rapi, aman, dan nyaman. perhubungan. Mungkin salah satu perhubungan Hari jadi utama kota lah, Samarinda utama di ditetapkan kawasan pada tanggal Samarinda. 21 Januari tahun Terutamanya bagian perindustrian. 1668 atau berusia 351 tahun pada tahun 2019 ini. Oke. Beberapa suku bangsa yang mendiami kota Samarinda diantaranya Kutai, Banjar, Dayak, Bugis, Jawa, Toraja, Sunda, Minang, Tionghoa, Buton, dan lain-lain. Oke. Saat ini kota Samarinda terdiri dari 10 kecamatan dan terbagi menjadi 59 kelurahan dan desa. Ini apa Bandar ini? udara yang melayani kota Samarinda adalah Bandar Udara Internasional Aji Ferry, Pangeran kapal Tumenggung ferry. Pranoto, dan Oke. pelabuhan yang ada di kota Samarinda adalah Pelabuhan Yosudarso Wow. dan Pelabuhan TPK Palaran. Ada jembatan baru bos di kawasan Samarinda nih. Baru dibuat. Saya tidak pasti ini video tahun bila. Dan kalau mengikut video yang daripada Raja Drone ini, jembatan itu sedang dibuat. Masjid. Cantik dia punya masjid. Kalau ditengok dia punya jembatan tuh kan, kalau siap sudah, Samarinda ini adalah satu bandar cantik juga lah, cantik. Dengan belatarkan jembatan tuh, dia akan menjadi satu simbolik rupa bentuk kota Samarinda. Cantik bos. Kota Tanjung Selor. Kota Tanjung Selor adalah sebuah kecamatan dan merupakan pusat pemerintahan atau ibu kota dari Provinsi Kalimantan Utara dan sekaligus Kabupaten Bulungan yang terletak di Kabupaten Bulungan. Kan? Di
Kota Tanjung kawasan Selor Kalimantan bukanlah ini dia sebuah punya bandar daerah yang mesti berstatus ada kota sungai. otonom, melainkan Kota Tanjung Selor masih berstatus kecamatan yang masih dipimpin oleh camat. Dan mungkin dalam waktu dekat, status Kota Tanjung Selor akan dinaikkan dari kecamatan menjadi kota otonom. Luas wilayah Kota Tanjung Selor adalah 1.277,81 km persegi. 1270. Berdasarkan data BPS Kabupaten Bulungan, jumlah penduduk Kota Tanjung Selor sebanyak 42.231 jiwa. Oke. Apabila Ini- dikaitkan dengan luas wilayah Kota Tanjung Selor dengan jumlah penduduknya yang cukup signifikan, Kalau maka di kepadatan penduduk kawasan Kota Tanjung Selor adalah sebesar ini 33 Sabah, orang per kilometer kawasan Borneo juga perseginya. Sabah. Bandar yang Kota Tanjung Selor macam ini belum berdiri pada dikenali tanggal sebagai 12 Oktober bandar tahun lagi. 1790 Di kawasan kita baru dan menjadi ibu dikenali kota sebagai Kabupaten Bulungan pada daerah. tanggal 11 Oktober tahun 1960 serta menjadi ibu kota Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 11 Mei tahun 2015. Kalau tempat kita belum tempat Malaysia, Kota belum Tanjung lagi Selor saat ini terdiri mendapat dari tahap 6 desa sebagai dan bandar 3 tuh. kelurahan. Jadi Beberapa suku masih di bangsa yang kawasan mendiami Kota Randala, Tanjung Selor masih di diantaranya kawasan suku Tidung, bagian daerah, tidak Bulungan, melibatkan bandar Dayak, lagi. Bugis, Jawa, dan suku-suku pendatang lainnya. Demikianlah informasi dan pengetahuan umum tentang 5 kota utama yang ada di Pulau Kalimantan, Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video yang akan datang. Cantik-cantik. Rumah masih ada lagi di tepi jalan raya. Esok-esok kalau Kalimantan ini dibangunkan sebagai bandaraya utama, adalah separuh daripada kawasan-kawasan tertentu nih, terutamanya kawasan penduduk akan dikorbankan untuk kelangsungan pembangunan. Jadi itu sahaja video dari drone Raja Drone ID. Jadi seperti yang saya awal cakapkan tadi, kota Kalimantan ini akan menjadi salah satu bandar terbesar di kawasan Indonesia. Jadi apabila melibatkan perpindahan bandaraya ataupun kota terbesar nih, sudah pasti akan mengorbankan apa yang ada di Kalimantan, terutamanya alam sekitar dan penduduk, terutamanya alam sekitar dan penduduk asal yang berada di Kalimantan. Seperti yang video kita lihat tadi itu kan, kota-kota seperti Samarinda dan Palangkaraya tuh, kita lihat bangunan-bangunan yang sedang membangun di Palangkaraya ataupun Samarinda nih, terdapat di sekelilingnya adalah rumah-rumah kampung. Jadi itu yang akan kemungkinan, saya tidak pastilah bagaimana cara pembangunan di Indonesia. Itu yang akan terkorban disebabkan oleh pembangunan, tapi saya yakin masyarakat di Palangkaraya dan kota-kota lain akan terjamin dan kemungkinan akan dibagi penempatan yang
baru. Sebab itu yang berlaku di kawasan Malaysia, terutamanya kawasan Sabah, Kota Kinabalu, di mana ada satu kampung yang terpaksa dipindahkan untuk memberi laluan kepada pembangunan sesuatu bandaraya itu. Selain daripada itu, jika betul-betul berlaku pemindahan bandaraya ke Kalimantan, sudah pasti akan berlaku lagi satu ledekan ekonomi baru di kawasan Borneo. Dan kawasan Borneo kalau mengikut keadaan peta dunia kan, terutamanya Asia Tenggara ni adalah sangat strategik. Sebab ia berada di kawasan tengah-tengah Indonesia, Semenanjung, Vietnam, Myanmar dan Filipina. Jadi tempat tu memang strategik lah. Dan kedua, jika berlaku perpindahan kota bandar terbesar Indonesia ke Kalimantan, sudah pasti akan membuka satu ekonomi baru untuk masyarakat khasnya di Kepulauan Borneo ini, yaitu apabila berlakunya pembangunan, kemungkinan di kawasan Kalimantan akan mempermudahkan lagi akses jalan ke bahagian Sarawak ataupun Sabah di kawasan Malaysia. Dan untuk makluman di Kalimantan, kawasan kita di Borneo yaitu Sabah dan Sarawak telah pun memulakan jalan Borneo, dan jalan ini adalah salah satu jalan yang akan merantas setiap negeri, yaitu Sabah, Sarawak, dan kemungkinan jika ada akses yang ada persetujuan di antara kedua-dua negara ini, yaitu Kalimantan dan sebelah Sabah dan Sarawak, untuk mengakses jalan yang terbaik supaya kita senang berhubung. Jadi yang ketiga pula, dari segi pelancongan, di Malaysia pelancongan terbesar adalah daripada negeri Sabah dan Borneo. Sumber kewangan pelancongan terhadap Malaysia adalah daripada Sabah dan Sarawak. Jadi sudah pasti jika jalan menuju ke Kalimantan mempunyai akses yang bagus dan hubungan yang bagus dengan Sabah dan Sarawak, ini akan membuka satu lagi lembaran baru untuk Kalimantan sendiri, di mana lembakan pelancong akan datang ke Kalimantan. Dan satu lagi masalah di antara Sabah, Sarawak dan Kalimantan adalah dari segi pengangkutan udara. Pengangkutan udara cukup mahal. Seingat saya lah, kita pergi Kalimantan pun sudah 1,000 lebih. Dan orang-orang Indonesia pun tahu sendiri, kebanyakan orang-orang Malaysia ni datang ke Indonesia, terutamanya bahagian bandar-bandar ini Bandung. Orang-orang Malaysia ramai datang ke sana. Jadi saya akan tunjukkan dengan anda untuk tiket tambang ke Kalimantan, dari Sabah ke Kalimantan, kenapa dia boleh mahal sedangkan kita bajiran. Jadi itu adalah kemungkinan disiapkan adalah hubungan pembesar ataupun penjaga di kedua-dua kerajaan ni tiada kesepakatan buat masa sekarang. Okey, saya tunjukkan di website ASEA berapa tambang ke Kalimantan dari Sabah ke Kalimantan.
Ini adalah website Asia. Kita coba cari kalau dari Sabah, kota Kinabalu. Kota Kinabalu menuju ke contohlah Samarinda. Oke. Inilah harga tiket dari Sabah menuju ke kawasan Samarinda, yaitu 1.314. Kalau kita convert pakai duit Indonesia, 1.314. Inilah dia punya harga sebenar, juta sudah nih. Dia punya sebutan juta kan. Jadi apa sebab tiket ni mahal, sedangkan kita berjirat? Di sini dia punya jawaban. Oke. Bermula daripada kota Kinabalu, mungkin disebabkan oleh undang-undang negara antara Indonesia dan Malaysia. Dari kota Kinabalu kami terpaksa terbang ke Kuala Lumpur dahulu, pusing. Lepas itu dari Kuala Lumpur baru terbang ke Jakarta. Sudah jauh daripada Sabah. Seterusnya dari Jakarta baru ke tukar penerbangan, penerbangan untuk menuju ke Samarinda, menggunakan kapal terbang si batik ya, dan baru sampai ke Samarinda. Jadi untuk sampai ke kawasan Samarinda kita terpaksa mengikuti jalan Kuala Lumpur ke Jakarta dan ke Samarinda. Jadi itulah sebab dia punya tiket tu mahal. Salah satu yang boleh diselesaikan lah di antara kedua pemimpin adalah akses perjalanan antara kedua buah negara ini, terutamanya kita yang berjiran di Borneo, yaitu Kalimantan, dan Borneo yaitu di Sabah dan Sarawak. Dan saya berharap kota Kalimantan ini akan dapat direalisasikan oleh kerajaan ataupun pemerintah di Indonesia. Dan ini sebenarnya lebih banyak menguntungkan kepada kedua buah negara ini, dan terutamanya bagian Kalimantan. Sudah pasti bila sesuatu negara itu dibangunkan akan menyebabkan ekonomi Kalimantan bertambah baik, dan masyarakat di Kalimantan tidak perlu lagi untuk terpaksa datang ke Malaysia, terutamanya kawasan Sabah dan Sarawak, untuk mencari nafkah rezeki di sini. Tapi jika lebih baik kita alu-alukanlah datang ke kawasan Borneo, yaitu Sabah dan Sarawak, dengan syarat mengikuti jalan yang benar. Jangan mengikuti jalan yang tidak dibenarkan, yaitu jalan haram ataupun dikenali di kawasan kita sebagai PTI. Jadi itu sahaja video daripada saya, dan saya akan sertakan link Raja Drone ID di bawah video ini. Dan jangan lupa subscribe channel beliau, dan jangan lupa juga subscribe channel saya, yaitu Mantap TV. Dan saya mengucapkan terima kasih kerana masih sudi lagi bersama channel ini. Dan akhir kata daripada saya, semoga anda di luar sana dimurahkan rezeki dan diberi kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.